Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, asyhadakumullah, masih melengkapi persoalan yang berkaitan dengan mimpi. Saya ulangi apa yang telah saya baca kemarin. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abi Salamah radhiyallahu anhu, laqad kuntu arar ru'ya fatamarrodoni kata sami'tu Aba Qatadah yaqul wa ana kuntu la'arar ru'ya fatamarodoni kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'yal hasanatu minallah wa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa may yuhibbu wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha wal yatanaffal fala samarrat wala yuhadditsu biha ahadan fa innaha la tadurruh. Abu Salamah yang saya ketahui, Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah. Ketika dia wafat, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun, tapi terkenal dengan Ummu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Nanu Salamah ki lanang, iya. Sering-sering kita terjebak dengan tak marbutoh. Urung lama kowe senden ngantuk lah, masyaallah. Lah halen oleh kowe lho. Ngisor kipas iki lho, ayo maju. Lah aja kipase didukke aja. Kowe maju. Ewa saya tulah ke 3 menit kok wis ngantuk iki lho. Mbok gentenan sing ngantuk aku ngono piye. Sering-sering kita terjebak ya dengan nama yang di belakangnya tak marbutoh. Itu mesti perempuan, itu tidak. Abu Hurairah itu laki-laki. Hamzah itu laki-laki.
Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu laki-laki, dan Usamah itu juga laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan lahir kekan gitu ya, nomor siji aku diteri. Allah. Untuk memberi nama itu ngati-hati. Untuk memberi nama itu ngati-hati. Ummu Salamah itu bukan satu nama. Mengapa dia disebut Ummu Salamah? Karena dia punya anak laki-laki namanya Salamah. Hanya pada orang yang tahu. Dan saya tambahkan nama seorang anak itu menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama yang paling baik itu nama satu kata. Nama satu kata. Siapa? Ya Muhammad, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Zaid, itu sama dan lain-lain. Kalau perempuan ya Ruqayyah ya, Fatimah, kecuali kalau idhofah kata majmu ada. Tadi Ummu Salamah, ada Ummi Kulthum, ada yang lain-lain. Satu kata, kecuali kalau sekaligus saya ingatkan kata-kata tadi, kata-kata majmu bahasa. Ayo kabeh dijak salaman, kecoba aku. Bahasa Arabnya mudhof dan mudhof ilaih. Abu Bakar, gitu ya. Abdurrahman, kata-kata majmu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Qadir dan seterusnya. Abdul Qayyum. Abu Abdul Qayyum itu yang bajunya merah tua itu, Abu Abdul Qayyum. Ummu Salamah pernah bercerita, pernah saya bermimpi, yang mimpi itu saking menakutkan, ngeri, mengerikan, menyebabkan saya sakit hanya karena mimpi. Sampai saya mendengar sahabat yang lain bernama Aba Qatadah. Qatadah juga ya pakai tak marbutoh tapi laki-laki. Yaqul wa ana kuntu la ara ru'ya. Saya juga pernah bermimpi melihat sesuatu yang menakutkan sehingga saya sakit. Dan sakit saya itu sembuh setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu datang dari Allah. Nah, apa itu ya? Relatif lah ya. Subjektif tetapi relatif. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, apabila kalian bermimpi melihat sesuatu yang dia senangi, fala yuhaddits bihi illa may yuhibbu, jangan disampaikan mimpi tadi kecuali kepada orang yang dia senangi. Bapaknya kalau Nabi Yusuf ya, suaminya kalau para akhwat gitu, istri kalau kita orang yang kita cintai. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, fal yata'awwad billahi min syarriha wa yatanaffal salasa marrat. Hendaklah dia berta'awudz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali. Ini yang pertama. Wala yuhadits biha, dan tidak usah diomongkan mimpi yang tidak menyenangkan tadi. Biha ahadan fa innaha la tadur. Enggak usah diomongkan pada orang lain, karena itu tidak akan mendatangkan bahaya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian noleh ke kiri, awas tak utoni. Ini yang pertama. Yang kedua, idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq ayyasarihi salasan wal yata'awwad billahi minasyaitoni salasan wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Apabila salah seorang di antara kamu bermimpi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, nah ini berbeda dengan yang pertama. Hendaklah dia meludah 3 kali ke arah kirinya, bukan membaca ta'awudz dulu, tetapi meludah 3 kali, kemudian hendaklah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim salasan, kemudian hendaklah dia merubah posisi tidurnya. Orang Islam itu tidurnya miring tengen apa miring tengen apa miring, ya miring tengen ya. Jadi tidur mengkurep itu tidurnya penghuni nar, kata Rasulullah. Melumah juga tidak diajarkan. Nah, tadinya miring ke kanan, kalau Rasulullah menjadikan tangan kanan beliau sebagai bantal. Ketika mimpi tadi lah merubah posisi, meludah 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tidurnya meletakkan tangan kiri di bawah tubuhnya. Ini yang kedua. Rawahu Muslim. Kemudian hadis lain, idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Apabila kalian bermimpi sesuatu yang tidak menyenangkan, bangunlah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ambil air wudu, salatlah. Qala ulamauna wa hadza kulluhu laisa bimuta'arid. 3 hadis ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Bisa meludah dulu kemudian membaca ta'awudz, atau ta'awudz kemudian meludah, tidak ta'awudz tidak meludah, tetapi ambil air wudu, mengerjakan sholat, dan di dalam mengerjakan sholat itu tentu saja kita juga berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat ya, sahabat bermimpi itu sampai sakit, bahkan diterangkan di sini, inni kuntu la'ara ru'ya hiya athqalu alayya minal jabal. Himpitan mimpi itu lebih berat daripada himpitan gunung, kata Abu Qatadah. Ini para sahabat. Tetapi setelah Rasulullah memberikan penjelasan seperti ini, plong begitu, sampai-sampai dia mengatakan, falamma sami'tu bihadzal hadits kuntu la a'udduha syai'an. Setelah saya mendengar hadis Rasulullah, gak tak reken, waalaikumsalam, itu kata orang Jawa Timur, itu gak tak reken. Mimpi itu gak saya anggap apa-apa. Ya tentu saja tetap saya laksanakan apa yang disunahkan Rasulullah, meludah dan berta'awudz. Ini bermimpi.
Ada yang ganjel mungkin, mudah-mudahan tidak. Lah. Yang pertama, mimpi bertemu Rasulullah SAW itu apakah bisa diusahakan? Yang pertama. Kemudian kalau seseorang itu bermimpi dengan Rasulullah, apakah dia juga nanti ada jaminan mendapatkan syafaat beliau? Keutamaan Dua ya. Jadi yang pertama, apakah mimpi ketemu dengan Rasulullah itu bisa diusahakan? Mengapa tidak bisa? Ketika akan tidur, ya Allah, pertemukan saya dengan Rasulullah dalam mimpi. Neng bar kuwi nonton bal-balan, ketemu karo Ronaldo lah. Yang pertama ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Mula malik. Apakah ada mula malik buku maksud saya? Apakah ada prestasi khusus di dalam keimanan seseorang apabila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ketemu dengan Rasulullah. Saya belum menemukan itu, akhi. Saya tidak mengatakan tidak, tetapi saya belum menemukan. Coba nanti kita cari. Begitu. Yang lain? Apakah ada jaminan mendapatkan syafaat? Nah, makanya jaminan syafaat itu kan menjadi indikasi dari kekhususan iman yang dia miliki. Bahwa yang bertemu Rasulullah dalam mimpi ini seorang muslim itu iya. Seorang munafik tidak mungkin. Seorang musyrik padha wae. Munafik karo musyrik padha wae. Ini seorang muslim. Tapi apakah itu bukti dari prestasi keimanan dia? Saya belum menemukan. Cukup ya. Selanjutnya, sebuah hadis tanpa perawi diangkat oleh Imam Al-Qurtubi dari Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya salasatun minha ahawilus syaitoni liyuhzina bani Adam wa minha ma yahtammu bihi fi yaqbihi fayarahu fi manamihi wa minha juz'um min sunnati min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu ada tiga. Yang pertama, mimpi yang dibuat oleh setan untuk menggoda anak Adam agar mereka bersedih. Ya, termasuk apa yang dialami oleh Abu Umamah, oleh Ibnu Ubadah tadi. Resah. Tetapi setelah ada pencerahan dari Rasulullah, semuanya menjadi jelas. Dan kadang-kadang memang ya menggelikan, Seorang sahabat itu mimpi basah, janabah. Suasananya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, musim dingin, suasananya musim dingin. Ya tentu saja kalau ukuran sekarang bulan Desember atau bulan Januari. Dia tahu, pernah mendengar hadis bahwa orang yang takut sakit terkena air dingin, padahal dia harus mandi janabah ya, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, dia nggak berani. Nah kalau nggak berani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau wudu tayamum. Nah kalau janabah itu fatamaroktu,
kama tamarrahul hir. Saya gulung di pasir seperti seekor kucing itu. Gulung itu dadi sirahku wis keneng porong lah kira-kira. Ini antara lain. Lah setelah mendapat penjelasan dari Rasulullah, ya wis kebacut. Ini diantaranya. Jadi yang pertama sekali lagi mimpi yang ditimbulkan oleh setan. Itu kadang-kadang sampai tindien ya. Sampai kadang-kadang kembrobios. Ini setan. Nah tadi Rasulullah beri resep cepat-cepat meludah 3 kali, cepat-cepat tawud, cepat-cepat merubah posisi tidur. Yang kedua, mayah tamu bihi fi yaqdihi, sesuatu yang dia seriusi di siang hari. Ada keseriusan kepada satu masalah di siang hari, fayarahu fi manamihi, kemudian dia ketemu lagi dengan sesuatu yang dia seriusi tadi di waktu tidurnya. Ini mungkin kata orang Jawa kembange, saya wong Jawa tidak, kembange turu lah itu. Nonton bal-balan lah terus, nonton bal-balan lagi. Malam hari ketemu si Frank bahkan Power, ya itu pemain mana itu? Mudeng itu. Hah? Lah iya. Lah cetha ndelok pupune wong Islam ki urat, apalagi ndelok pupune wong kafir ya. Yang nonton bal-balan itu loh. Nah, dari satu sisi itu saya harus ingatkan. Dari sisi lain tidak ada acara, tidak ada kegiatan seorang muslim setelah ba'diyah isya sampai subuh kecuali 2. Waalaikumsalam. Tidur dan sholat. Ya kecuali ya belajar, besok mau ujian, ada taklim ba'da isya, rondo, jadi satpam, ada tamu, klinik dengan istri. Gojek dengan istri itu ganjaran loh. Apa boleh gojek karo bojone wong liya gitu ya. Yang jajan di warung itu mesti ya ora mesti biasane lah. Itu dari satu sisi sudah melanggar sunnah Rasulullah. Rasulullah itu ba'da isya sampai subuh itu tidur dan sholat. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Acaranya cuma 2 itu. Tuh bahkan kadang-kadang di rumah ada TV sih ora marem. Ngluruk yang ya. Bukan tanggono, wong desa tanggono. Ke tempat-tempat yang memasang layar lebar itu, wah, ya Allah. Ini mimpi. Bahkan adik saya itu pernah ngimpi itu ngoyak Samberlilen. Ramudeng Samberlilen ya, ramudeng. Apa? Kunang semene Samberlilen cak wene. Mudeng wae. Jadi binatang yang sebesar mungkin sebesar wong tapi hijau, menarik itu.
ngimpi ngoyo itu mlayu nang tempat tidur wong tidak berang-berang tak tangi kabeh lah. Ya itu kembangin. Turu. Wa minha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang ketiga lah, ini mimpi yang serius, yang adalah merupakan bagian dari 46 di antara tanda-tanda nubuwah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, dan wahyu itu tidak akan terjadi setelah beliau wafat. Kemarin saya terangkan. Yang ada yang mubasyirat, berita-berita yang menyenangkan, termasuk diantaranya mimpi. Di antaranya mimpi. Ada 3 hal. Pertama, setan yang menggoda. Lah ngapa kok digoda setan? Mungkin lupa baca bismikallahumma ahya wa amut atau bismikallahumma amutu wa ahya. Ya itu sudah dibaca tapi tidak membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa binabiyyikal ladzi arsalta. Kan belum baca itu. Atau mungkin tidak membaca Fatihah, dilanjutkan. Sudah tahu turu baru. Fatihah selesai, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat 5. Dilanjutkan dengan baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca dengan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi, dan seterusnya. Ditutup dengan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lah kesel maca ya aja diwaca, apa ben parah gendruwo. Mungkin di antaranya itu. Ya, Bapak akhirnya baru membaca Fatihah belum selesai sudah maklum, ya wes alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah berwudu seperti wudu kita akan salat. Bahkan wasiat Rasulullah kepada Ali dan Fatimah yang kedua-duanya menghadap Rasulullah ketika beliau pulang dari medan perang, membawa banyak budak tawanan perang. Mau kami diberi 1 Rasulullah, nah gitu kira-kira begitu. Fatimah itu anaknya bukan Hasan Husain ya, ada Muhassin atau Muhsin, ada Ummu Kulsum. Nah, pirang-pirang yang Muhsin atau Muhassin itu meninggal ketika masih kecil. Kerepotan Fatimah itu bisa berkurang kalau ada pembantu yang menolong dia. Apa kerja Fatimah itu? Masih ingat? Buruh giling gandum itu nek nutu ya, nutu padi itu pakai lesung itu buruh. Kayak giling tahu ora mudeng ya. Jadi batu selebar jengkal tangan saya itu, garis tengahnya 1 meter, kemudian di atasnya diletakkan batu lagi, batu itu digerakkan, di tengah-tengah ada lubang, dikasih kedelai yang sudah dikum, akhirnya keluarlah air kedelai tadi dan dimasak jadi tahu. Itu barang basah. Tapi kalau giling gandum itu kering. Jadi Masya Allah membutuhkan tenaga betul. Dan ini putri Rasulullah, bahkan putri yang paling beliau cintai.
datang kepada Rasulullah, mbok kami diberi satu orang pembantu. Apa jawab Rasul? Ini akan saya sediakan untuk mereka yang tinggal di salah satu bagian dari masjid, karena kemiskinan mereka agar bisa melayani. Dan ini untuk akhwat ya. Isbiri walakil jannah wa anti sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Bersabarlah anakku Fatimah, walakil jannah, kamu akan mendapatkan jannah. Wa anti, dan anti, engkau akan menjadi pemimpinnya kaum wanita penghuni jannah. Jadi akhwat itu sing mimpin sampean wong wedok sing jaman uripe buruh ngiling andum lah begitu. Tapi yang berkaitan dengan masalah ini, wa ila aradta an tanam, kalau enggak keliru begitu. Kalau kamu ingin tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini akan meringankan beban kamu, wahai anakku. Bahasa saya, ini akan meringankan beban kalian, wahai akhwat, meskipun tidak mempunyai pembantu, dengan membaca itu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kemarin kami terangkan tentang mimpi, ada jamaah yang menanyakan Sopo sing ngomong? tidur airullah, tidur hairullah, dan tidur qailullah, uraiannya Qailullah bukan qailullah, qailullah. Tidur sekitar ya setengah jam ya sebelum zuhur. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah, dalam arti orang Islam itu untuk hari ini, bangun itu kira-kira jam 3. Bangun itu kira-kira jam 3. Ya taruhlah setengah 4. Bila air wudu, sholat itu nggak bisa ngoyak 11 rakaat, kecoba ngebut koyo salat Blitar itu ya. Jadi qiyamul lail itu bukan berapa rakaatnya, tapi berapa menitnya. Qiyamul lail itu bukan berapa rakaatnya. Aku untuk 11 rakaat berang menit, 11 menit. Rasulullah 11 rakaat memakan waktu 7 jam. 7 jam itu yang jadi ukuran. Ya nggak bisa 7 jam, ya 6 jam, ya 5 jam ya. Jadi jangan ngoyak rakaatnya, tapi waktu yang dipergunakan setiap rakaat itu berapa menit. Itu lah, jam sekian sudah bangun, kemudian baca subuh, sibuk dengan pekerjaan. Kalau ukuran sekarang ya sekitar jam 11. Itu kata lainnya ada. Konon kadar gula seseorang betul-betul menurun apa naik? Menurun. Rasulullah perintahkan qailullah, tidur sebentar sebelum zuhur. Nah kemudian dianjurkan untuk tidur siang, dianjurkan ya, dalam rangka agar kita kuat untuk qiyamul lail. Mengapa? Ya karena kita sudah tidur siang, taruhlah ba'da isya langsung sholat sampai jam 11, atau tidur dulu jam 11 bangun sampai jam 2, atau tidur sejak ba'da isya sampai jam 2 kemudian sholat. Nah itu jadi yang namanya qailullah. Kola itu bisa berarti berkata, kola yakilu berarti tidur siang. Nah, begitu. Orang Arab tuh membuat gojekan gitu. Mangkola
tahtas syajarati batola wudu'uhu. Kalau diartikan barang siapa yang berkata di bawah pohon wudunya batal. Kalau diartikan kola itu berkata, tapi di sini mangkola tahtas syajarati, barang siapa yang tidur di pengajian ya kalau cuma ngantuk nggak apa-apa, diteruskan. Meri kok aku. Mangkola tahtas syajarati, barang siapa yang tidur di bawah pohon wudunya batal, dalam arti memang sudah betul-betul tertidur begitu. Qailullah itu namanya. Yang lain yang hailullah dan hailullah ada tiga. itu satu kata yang mungkin dia dia salah dengar sehingga pelo menyebutnya. Kami terangkan kemarin hailullah itu tidur setelah subuh. Qailullah itu menjelang subuh. Lah ya sudah betul ya. Cuma kalau hailullah malah saya belum dapat ilmunya itu. Enggak Pak Waluyo. Apa? Saya tanyakan terkait dengan bisa jadi terjadi ketika tidur. Apakah waktu mimpinya tidur tadi kemudian bisa terjadi di siangnya atau berapa harinya? Itu ketika kita setelah tidur itu kalau mimpinya buruk karena khawatir tidak terjadi mungkin mengucapkan Iya. tadi dia terjadi gitu, Ya. apa bisa tidak terjadi, artinya mengikuti sunnah tadi. Rasulullah mengatakan layadur. Ngimpi tabrakan tenan. Ternyata yang ketabrak cuma ban depan bengkong sidik lah gitu. Badannya waras. Layadur, tidak memadorotkan dia. Dicakot ulo, jebul ulone ulo lari angon. Mudeng. Lah enggak pakai bisa. Layadur, tidak memadorotkan dirinya. Baik terjadi atau tidak. Selesai ya. Saya lanjutkan. Mengulangi kemarin. Ista'inu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin maksudun. Mintalah pertolongan kepada Allah terhadap kebutuhan kalian sehari-hari dengan menyembunyikan mimpi baikmu kepada orang lain. Ini bukan hanya apa yang disabdakan Rasulullah, tetapi Nabi Yakub pun wanti-wanti kepada Nabi Yusuf. Ya bunaya qala ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaita innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayat 5 surat Yusuf. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yang 10 orang kakak Nabi Yusuf lahir dari ibu yang pertama, itu putra Nabi Yakub.
anak kandung. Kemudian 2 orang, Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lain diriwayatkan namanya Bunyamin, itu lahir dari istri kedua beliau. Tapi kedua-duanya anak Nabi Yakub. Di satu sisi Nabi Yakub melihat, di satu sisi Nabi Yakub melihat anak-anak saya dari istri pertama itu ada penyakit ngiri hewan. Kepada 2 orang anak saya yang terakhir, ya kalau saya pahami ya, orang entek-entek sing ngandani kuwi adimu podo-podo Ibnu Yakub. Tetapi ayat ini memberikan indikasi kakak-kakak kamu itu ada perasaan iri kepada kamu. Untuk itu jangan kamu sampaikan mimpi ini kepada mereka, karena mereka akan membaca mimpi ini mimpi baik. Mimpi baik itu akan lebih ngompori sikap iri mereka kepada kalian berdua. Bahkan coba saya buka sedikit. Surat Yusuf ya. Ayat 8. Qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusufa awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Baca. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. 10 orang. Terus. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bapak kita keliru itu. Putra Nabi dan mukmin, tetapi memfonis bapaknya itu dengan kata-kata lafi dhalalim mubin, dalam kekeliruan yang nyata, supaya bapak saya, bapak kita itu tidak keliru. Terus bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Nah, baru itu tobat lah gitu ya. Inilah diantara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembunyikanlah mimpi baik kamu, sebab setiap orang yang mendapatkan nikmat meskipun baru dalam mimpi, mahsudun, diireni, diewani. Baru sampai pada mimpi itu sudah pateni Pak. Tapi ada alternatif ya, buang di tempat yang jauh dari bapak kita. Tapi antara Qabil dan Habil, pateni tenan. Ada saya temukan sebuah kata-kata di sini. Bukan hadis ya, tapi paling tidak kata-kata Imam Al-Qurtubi.
Jadi kebenarannya ya di atas 90% lah. Apa kata beliau? Fa innar rajula yawaddu ayyakuna waladahu khairan minhu wal akhu la yawaddu dzalika li akhihi. Sesungguhnya seseorang dalam hal ini bapak yawaddu ingin agar anaknya itu dalam segala hal, tambahan saya, lebih baik dari dirinya. Gitu ya, Ki ya. Abdullah tidak nyang masjid. Begitu. Ahnaf tidak nyang masjid. Zakaria loro ora tidak. Saya ingin supaya anak saya kalau pengajian tidak ngantuk lah gitu loh. Saya ingin supaya anak saya itu lebih dalam segala hal dibandingkan dengan saya. Ya kalau orientasi dia itu orientasi keduniaan, oh ya salat kurping pindo, terus njaluk ngarep, Idul Fitri dan Idul Adha lah gitu. Anak saya harus lebih dari saya. Biyen aku UMS, anakku kudu UNS. Dulu saya lulus sarjana fakultas sosial, anak saya harus fakultas teknik. Iya. Harus lebih kaya dari saya, rumahnya harus lebih baik dari rumah saya, kendaraannya harus mahal dari kendaraan saya, istrinya harus lebih kaya dari ibunya, lebih cantik dari ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu orientasi duniawi ya. Kalau orientasi itu orientasi akhirat, ya itu. Aku mbiyen umur 17 tahun ki salatku isih nang omah, sok-sok nang masjid. Anak saya mulai 7 tahun tak tuntun yang masjid. Tak tuntun yang masjid. Murusi pianaku bisolati wa mabna usap. 10 tahun. Kalau 7 tahun mungkin baru maghrib, isya. 8 tahun, 9 tahun, zuhur, asar. 10 tahun subuh. Betul-betul qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Betul-betul ingin saya, anak saya menjadi kiai. Nah, menjadi seorang ustaz, menjadi seorang alim, menjadi seorang yang hatinya kumantil-kantil kepada masjid. Ini bapak ya. Seorang bapak ingin agar anaknya lebih baik dari dia. Nah ini tolong dikritisi. Wal akhu, sementara saudara, ya saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, layawat dzalika, tidak ingin seperti apa yang diinginkan bapaknya li akhihi kepada saudaranya. Kok ngono ya, contohnya Nabi Yusuf tadi. Kok ngono ya, contohnya Qabil dan Habil. Ini kita muhasabah kepada diri saya, kepada diri kita. Mungkin persoalannya itu persoalan sepele gitu ya. Saudara saya bisa beli mobil, aku bisa numpak pita krek-krek lah. Itu ada. Tapi bagaimana kita ngeker, kita ngerem, jangan sampai perasaan iri yang tumbuh di dalam benak saya itu berkembang dan tumbuh. Satu rumah ya, berapa ya? 5 bersaudara, 10 bersaudara. Pokoknya saomah ki sing paling sugih kudu aku. Ini versi Imam Al-Qurtubi ya. Jadi bukan hadis, bukan Quran.
Yang paling pinter kudu aku, yang paling sugih kudu aku, yang paling dalam segala hal saya. Bahwa akhirnya adiknya lebih kaya, bahwa akhirnya adiknya lebih selesai kuliahnya, tinggal bagaimana orang menahan diri. Ngerem, janjane ngontok-ngontok. Itu keberhasilan. Jangan sampai hal ini justru terlontarkan, terekspresikan dengan kata-kata yang mengandung fitnah. Mungkin kita mempunyai bukan mungkin ya, mesti ada. Cuma bagaimana ngerem kepada saudara kita. Atau saudara kita justru memfitnah kita karena persoalan itu. Jadi kalau sudah mudeng persoalannya, ya wis ngono kuwi lah. Ya wis ngono kuwi, wong putrane Nabi Adam kuwi ngono. Padahal saya cuma putranya Pak Adam lah. Putranya Nabi Yakub pun begitu. Di mana letak kesalahan Nabi Adam mendidik putra beliau? Ngkur anake lanang kur wong loro. Dibunuh betul. Di mana letak kesalahan Nabi Yakub meskipun putranya 12? Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu kengiriannya itu sampai begitu. Bunuh atau buang di sumur. Pulang. Mungkin nyegat kambing apa. Baju Nabi Yusuf dilepas masukkan sumur, orang nganggo kelambi. Dilumuri dengan lelepan apa jenengan dipangan kalih Mbak Serigala ya. Itu padahal yang dihapusi itu Nabi ya. Seorang bapak ingin supaya anaknya lebih baik dari dirinya. Jadi ojo meri ya, anak itu cocok ke wali kota, ojo meri ya, itu namanya apa-apa. Tidak ke calon wali kota, ya, calon wakil wali kota di mana ya, di Banten orang kepilih ya apa. George Bush itu presiden Amerika juga gitu kok. Sehingga ada George Bush junior, ada George Bush senior. Perdana Menteri Kanada hari ini itu bapaknya juga Perdana Menteri, Pierre Trudeau. Itu bukan hanya di Indonesia, ngendi ya ngono. Sing ora ngono janjane kepengin ora ning dalane. Ini mestinya mau saya sampaikan, tapi nanti saya tambahkan. Hari Senin yang akan datang, insyaallah. Jadi Rasulullah sedang bermajelis begitu ya. Sedang bermajelis dengan para sahabat. Sayyad khulu ilaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk ke majelis kita. Telat itu. Telat. Akan masuk ke majelis kita salah seorang calon penghuni jannah. Dan telatnya bukan sekali, sampai 3 kali. Dan 3 kali Rasul mengucapkan itu. Apa kelebihan dia? Kaitannya dengan masalah iri. Dengan masalah iri. Bapak ingin anaknya lebih baik, saudara yo apik ning aja nganti ngalahke aku. Itu mungkin penyakit mengenai diri kita dan kita harus mampu untuk ngeker, atau mengenai diri saudara kita dan kita terfitnah dengan sesuatu
yang kita miliki, yang saudara kita tidak memiliki. Nah, dari sana ada ngiri, dan ngiri itu asal tetep dijogo nganti merucut saka jero ati. Itu enggak ada masalah, bahkan prestasi. Nah, kalau sudah terlontar dengan kata-kata, apalagi fitnah, apalagi yo dipateni yo, akan terulang peristiwa Nabi Yakub dan putra-putra beliau termasuk Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jamaah laki, jadi beliau punya anak 5 gitu nih. Jadi ada yang diistimewakan di antara mereka. Jadi di anak emaskan lah. Dituntut untuk adil, tapi dalam batinnya tetap ada sesuatu yang diistimewakan, itu diperbolehkan, tidak bisa masuk. Jadi Bahwa di rumah itu ada anak, iya, tidak anak emas ya. anak emas. Iya, iya. Itu nggak ada masalah. Se-Indonesia ngerti anak emasnya Putin itu Tommy lah. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau yang 11 itu, yang paling beliau cintai itu Aisyah. Dibanding dengan yang lain. Padahal awal surat An-Nisa ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Fangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Silakan nikahi. Apa tolong telinganya ditutup dulu. Nikahilah wanita. Ya, 1 orang tambah 2. Tambah 1 2, tambah 1 3, tambah 1 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, apabila kalian takut tidak bisa berbuat. Ayat 3 ya, iya. Nah, 1 saja. Kalau takut tidak bisa berbuat. Padahal ayat 129 surat An-Nisa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Wala tamilu kulal maili wa tadharuha kal mu'allaqah. 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum wala tamilu kulal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Ayat 3 boleh punya istri 2, 3 atau 4, tapi harus adil. Sementara ayat ini tidak mungkin kalian bisa berbuat adil terhadap istri-istri kalian. Begitu artinya kan? Tolong. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Titik. Kalau begitu jangan punya istri 2. Syarat punya istri 2 itu harus adil. 129 surat An-Nisa. Kalian tidak mungkin, tidak mungkin, mustahil bisa berbuat adil. Tapi tidak seperti itu kan. Adil yang terdapat dalam surat An-Nisa itu adil secara lahiriah, gitu ya. Anaknya sekolah, sangoni 5.000 kabeh. Belikan motor kabeh. Kalau sudah dewasa tentu saja. Tapi hati bapak itu tetap kepada antum nomor berapa? Anak nomor 7 lah, itu silakan. Tetapi sangune podo, madang lawe podo, beling ya lenjewer podo. Itu adil lahiriah. Sementara adil dalam ayat 129 itu adil secara batiniah. Ini istri-istri semua hadza qismi fi ma'amliku, kata Rasulullah kepada Allah.
Ya Allah, ini istri-istri saya semua, ini milik saya. Tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang kau bisa melakukan. Wa ana la amliku ma tamliku. Apa itu? Adil batiniyah. Allah Subhanahu wa taala itu kepada makhluknya, karena beliau Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim. Sing salat dikai pangan, sing ora salat dikai pangan, itu adilnya Allah. Sing ngantuk dikai moto, ngono to ya. Ini adilnya Allah kepada makhluknya seperti itu. Sementara saya tidak bisa, ya Allah. Yang paling saya cintai ya Aisyah. Tetapi tadi ya, mencintai Aisyah itu ya belanja kepada istri-istri beliau yang jumlahnya 9 ketika beliau wafat. 2 orang sudah meninggal, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. 9 orang itu, yang istri pertama diberi belanja 1 hari 50.000, nomor 2, nomor 3 sama. Mau safar dikiler, kamu sudah nggak boleh, ganti yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ini keadilan lahiriah, Rasulullah bisa melakukan itu. Tetapi keadilan batiniah, bagaimanapun juga lebih condong kepada Aisyah daripada yang lain. Coba nanti saya bacakan. Ada 7 keistimewaan yang diberikan Allah kepadaku, kata Aisyah, yang tidak diberikan pada orang lain, kepada istri-istri yang lain. Lah kepada anak juga seperti itu. Asal anak itu sangune ya padha, klambine ya padha, HP-ne ya padha, tukoke mercon ya tukoke mercon kabeh. Lah silakan ya. Cuma janjane sing yang paling saya cintai, dan itu bukan yang mesti paling pintar, bukan loh ya. Bukan yang mesti paling bagus juga, bukan. Saya punya keluarga ngopo. Lah kok sing paling cedhak karo aku, kuwi takon nyabuti uwanku kuwi manut tur ngantek pirang-pirang jam lah. Yang lain lah kayak itu 10 menit wis. Nah, itu persoalannya. Terjawab ya. Terjawab. Silakan kita mencintai anak kita lebih dari yang lain, tetapi masalah cinta lahiriah harus sama. Nanti Rasto ngupas hadis Hudzaifah itu ya. Jadi ada, ini perlu saya sampaikan itu. Kata Aisyah, saya diberi kelebihan itu. Lah kemudian ada orang yang oleh Rasulullah, peristiwa langka ya, akan masuk ke dalam majelis kita seorang calon penghuni jannah. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.